Pelajaran Matematika kelas 4 SDIT As-Sakinah. Pertemuan keempat, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, iya, benar sekali. FPB. Nah, kira-kira ada yang tahu apa kepanjangan dari FPB? Apa? Iya, benar sekali. Kepanjangan dari FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Pintar sekali. Yuk, sama-sama disimak ya materinya. Nah, adapun kade dan tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini sebagai berikut. KD yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah KD yang pertama yaitu 3.6, menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. KD yang kedua yaitu KD 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan faktor persekutuan terbesar. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Selain konsep KPK, kita juga sering loh menemukan konsep FPB yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kita ingin memberikan makanan dengan jumlah yang sama banyak kepada beberapa orang. Atau contoh lain, ketika pemerintah ingin memberikan sembako kepada masyarakat dengan jumlah yang sama banyak. Nah, itu merupakan salah satu konsep FPB yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita sama-sama amati ya cerita berikut ini. Ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi buah jeruk dan apel dengan jumlah yang sama banyaknya. Berapakah banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berapakah banyaknya jumlah jeruk dan apel di masing-masing kantong? Nah,
Untuk menemukan solusi dari cerita tersebut, kita dapat menggunakan konsep apa ya? Ada yang tahu menggunakan konsep apa? Apa? Iya, benar sekali. Kita dapat menggunakan konsep FPB dalam menemukan solusi tersebut. Untuk pembahasannya, silahkan simak slide berikut ini ya. Untuk menentukan FPB dapat dilakukan dengan cara mengurutkan faktor bilangan. Langkah-langkah untuk menentukan FPB dari dua bilangan atau lebih yaitu: pertama, kita dapat menentukan faktor dari masing-masing bilangan. Kemudian, setelah itu, menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan tersebut. Setelah memperoleh faktor persekutuan dari dua bilangan tersebut, kita tentukan faktor persekutuan tersebut yang nilainya paling besar. Contoh menentukan FPB dengan cara mengurutkan faktor bilangan. Berapakah FPB dari 12 dan 18? Yang pertama kita harus kerjakan yaitu menentukan faktor-faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berikutnya, menentukan faktor bilangan dari 18. Faktor bilangan dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Berdasarkan faktor dari 12 dan 18, diperoleh faktor persekutuan 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Berdasarkan faktor persekutuan 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6, jadi kita dapat memilih bilangan 6 sebagai faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Berikut merupakan contoh soal penerapan FPB. Ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi buah jeruk dan apel dengan jumlah yang sama banyaknya. Berapakah banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik? Untuk menyelesaikan soal cerita dalam matematika, yang pertama harus kita tentukan adalah menuliskan diketahui dan menuliskan hal-hal yang diketahui berdasarkan informasi dari cerita tersebut. Yang diketahui adalah jeruk terdiri dari 18 buah dan apel terdiri dari 12 buah. Kemudian menuliskan apa yang ditanya. Berapakah banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik? Kemudian kita menjawab pertanyaan dari soal cerita tersebut. Yang pertama harus dilakukan adalah menuliskan bilangan 18 terlebih dahulu. Kemudian, tarik garis diagonal dari bilangan 18 menuju ke arah bawah sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri digunakan sebagai bilangan pembagi dari 18, sedangkan sebelah sisi kanan digunakan sebagai hasil dari pembagian bilangan kedua tersebut. Kemudian, tentukan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh bilangan 18. Karena 2 merupakan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi dengan bilangan 18, maka kita dapat menuliskan bilangan 2 pada sisi kiri. Hasil bagi dari 18 dengan 2 adalah 9, maka kita dapat meletakkan bilangan 9 di posisi sebelah kanan. Kemudian, tarik garis diagonal lagi dari bilangan 9 menuju ke arah bawah sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian, kita menentukan bilangan prima terkecil lagi yang dapat
dibagi oleh bilangan 9. Karena 3 merupakan bilangan terkecil yang dapat bisa dibagi oleh bilangan 9, maka kita tuliskan 3 pada bagian sisi kiri. Hasil bagi dari bilangan 9 dengan 3 merupakan 3. Jadi kita dapat menuliskan bilangan 3 pada bagian sisi kanan. Sehingga diperoleh faktorisasi dari 18 adalah 2, 3, 3, atau kita dapat menuliskan 2 dikali 3 pangkat 2. Tulis bilangan 12, kemudian tarik garis diagonal dari bilangan 12 menuju ke arah bawah sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian tentukan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh bilangan 12. Karena 2 merupakan bilangan prima terkecil dan dapat dibagi oleh bilangan 12, maka kita dapat menuliskan 2 pada sisi kiri. Hasil dari pembagian 12 dan 2 merupakan 6. Maka kita dapat menuliskan 6 di bagian sisi kanan. Kemudian tarik garis diagonal lagi dari bilangan 6 menuju ke arah bawah sisi kiri dan sisi kanan. Tadi FPB dari 18 dan 12 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena 2 merupakan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi oleh 6, maka kita dapat menuliskan 2 pada bagian sisi kiri. Hasil dari bagi 6 dengan 2 sama dengan 3, maka kita dapat menuliskan 3 pada bagian sisi kanan. Sehingga diperoleh faktorisasi dari 12 adalah 2, 2, dan 3. Kita dapat menuliskan faktorisasi 12, 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk menentukan FPB, kita dapat mengambil faktor bilangan yang sama namun pangkatnya yang terkecil. Faktor bilangan dari 18 dan 12 yang dapat kita ambil adalah 2 dan 3. Jadi FPB dari 18 dan 12 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Jadi jumlah kantong yang dibutuhkan ibu adalah 6 kantong. Agar jumlah jeruk terbagi rata ke 6 kantong yang sudah disediakan, maka jumlah jeruk 18 buah dibagi dengan 6 kantong, sehingga diperoleh 3 buah setiap kantongnya. Agar jumlah apel juga terbagi rata ke 6 kantong, maka jumlah apel 12 buah dibagi dengan 6 kantong, sehingga diperoleh 2 buah apel di setiap kantong. Jadi, banyak jeruk dan apel di masing-masing kantong adalah 3 buah jeruk dan 2 buah apel. Nah, bagaimana materi tadi? Apakah sudah bisa dipahami? Jika ada kendala, silahkan hubungi Ustazah ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, sekian pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.